Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, terkait dengan pencapaian kinerja IKU 7 tentang perkuliahan menggunakan metode kelas partisipatif dan kolaboratif yang kita kenal dengan team-based project dan case method, maka mohon izin saya untuk menyampaikan langkah-langkah pengisian dokumen administrasi mata kuliah beserta dengan panduan pengisian penilaian akhir. Baik, pertama Bapak Ibu silakan buka si akad masing-masing. Kemudian kita selesaikan dulu administrasi mata kuliah. Kita buka menu perkuliahan, kita pilih mata kuliah. Nah, kemudian akan tampil jendela mata kuliah seperti ini. Pada bagian yang saya lingkarin ini, mata kuliah ini akan tampil jika administrasi tim admin maksudnya sudah memasukkan mata kuliah ini dengan Bapak Ibu sebagai pengampu mata kuliah atau pengembang RPS. Jadi jika mata kuliah ini tidak tampil, Bapak Ibu dapat menghubungi administrasi untuk menambahkan nama Bapak Ibu pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu atau Bapak Ibu kembangkan RPS-nya. Baik, saya ambil contoh satu mata kuliah di sini adalah mata kuliah Capstone Design. Itu adalah teknik mesin yang menggunakan kurikulum 2020. Jadi kita pilih dengan mengklik simbol mata, kalau disorot itu detail, kita klik. Kemudian akan tampil jendela seperti ini, data mata kuliah. Di sebelah kiri ini ada menu data mata kuliah, CPL dan CPMK, detail LPS, rencana pembelajaran dan rencana evaluasi. Di sebelah kanan, karena kita memilihnya data mata kuliah, maka akan tampil data mata kuliah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika nama Bapak Ibu tidak ada di salah satu dosen pengampu atau dosen pengembang RPS, maka mata kuliah ini tidak muncul di data mata kuliah yang tadi. Jadi nanti jika belum muncul, maka minta kepada tim administrasi untuk memunculkan nama Bapak Ibu di salah satu dosen pengampu atau dosen pengembang RPS. Baik, langkah berikutnya Bapak Ibu silakan isi CPL dan CPMK. Jadi secara ini sudah diisi, namun jika Bapak Ibu belum mengisi, nanti ada menu edit di sini. Bapak Ibu bisa mengetikkan atau menulis di sini apa CPL program studi, kemudian apa CPMK mata kuliah tersebut. Jadi CPL ini, kalau yang ini masih mengacu ke kurikulum 2020 yang kemarin, nanti belum diganti ini. Nah, setelah Bapak Ibu ketik, kemudian CPMK-nya apa, silakan diketik di sini. Nah, di bawah ini ada daftar CPMK atau sub CPMK. Ini saya sudah contohkan satu. Sub CPMK 01, mahasiswa mampu apa? Bagaimana cara menambahkannya? Silakan ketik di sini. Ini sudah ada sub CPMK 1, maka saya masukkan sub CPMK 02. Nah, mahasiswa mampu apa? Silakan diketik. Mampu bla 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 bla, silahkan. Kalau sudah diketik kemudian kita simpan. Sub CPMK ini disesuaikan dengan sub CPMK mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Jadi kalau ada 3 silakan ketik 3 apa, kemudian ada 5, ada 6 dan seterusnya, silakan dengan menambahkan menu dengan mengetikkan di kolom kosong ini. Jika kita sudah selesai mengetik daftar sub CPMK-nya, CPL prodinya sudah, CPMK sudah, kita pilih simpan. Apakah Anda yakin untuk menyimpan data ini? Kita pilih ya, yakin. Nah, setelah itu akan muncul dia bahwa CPL prodinya di sini, CPMK-nya di sini, kemudian sub CPMK mahasiswa mampu dan lain sebagainya di paling bawah. Kemudian jika selesai CPL dan CPMK, kita berpindah ke detail RPS. Nah, detail RPS ini adalah informasi utama dari judul RPS, cover RPS begitu ya. Jadi nanti ini karena sudah diisi, tampilannya akan seperti ini. Jika belum diisi, Bapak Ibu bisa edit atau ubah RPS, klik warna orange di atas. Nah, tampilannya seperti ini di awal. Bapak Ibu silakan klik kapan tanggal penyusunan RPS, silakan klik juga deskripsi mata kuliahnya. Maaf. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan klik deskripsi mata kuliah dalam bahasa Indonesia, ketik di sini. Jika ingin menambahkan dalam versi bahasa Inggris, silakan ketik di sini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu masukkan tujuan mata kuliah. Ketik di sini. Ketikkan kemudian materi pembelajarannya. Silakan ketik di sini dan masukkan pustaka utama.
Nah, jika ada pustaka pendukung, Bapak Ibu bisa masukkan di kolom berikutnya. Setelah itu Bapak Ibu masukkan media perangkat lunak, media apa saja yang digunakan, silakan disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah Bapak Ibu. Kemudian media perangkat kerasnya apa saja. Nah, setelah selesai Bapak Ibu mengupload dokumen RPS yang sudah Bapak Ibu buat dalam bentuk boleh dokumen, boleh PDF ya, silakan. Dengan memilih choose file, kemudian kita pilih dokumennya, kemudian simpan atau upload. Nanti akan muncul di sini. Jika sudah selesai, sudah kita isi semua, maka kita pilih simpan. Apakah Anda yakin? Kita pilih ya yakin, dia akan tampil apa yang kita ketikkan tadi di sini. Nah, Bapak Ibu misalnya ragu, oh salah ini RPS yang saya upload, silakan nanti klik hapus file, nanti kita edit lagi, ubah RPS. Dan kalau ada permasalahan atau masih ada yang salah atau yang kurang, mau ditambahkan, silakan ketik ubah RPS. Nah, jika sudah selesai, kita ke langkah berikutnya, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini apa? Rencana pembelajaran adalah berisi uraian 16 kali pertemuan selama 1 semester kita mengajar. Jadi ini sudah lengkap 16 pertemuan. Bapak Ibu kalau misalnya masih kosong, Bapak Ibu bisa mengklik tombol tambah warna hijau di pojok kanan atas. Nah, dia akan muncul kolom-kolom kosong seperti ini. Silakan diketik pertemuan keberapa, 1, 2, sampai 16. Sub CPMK-nya apa? Silakan ketik. Maka ini harus sesuaikan sub CPNK tadi dengan CPL dan CPMK yang sudah kita ketik di menu sebelumnya. Nah, indikator penilaiannya, bentuk kriteria penilaiannya, metode pembelajaran kita luring atau daring. Kalau kita luring, kita ketikkan di kolom yang luring. Kalau daring, silakan klik di kolom yang daring. Kemudian materi pembelajaran kita hari itu apa? Klik juga di kolom materi pembelajaran dalam bahasa Indonesia yang atas. Kalau ingin dalam bahasa Inggris, silakan klik dalam bahasa Inggris. Nah, terakhir ada bobot. Bobot penilaian ini maksudnya apa? Bobot penilaian ini adalah materi yang kita sampaikan di pertemuan ke-1 itu apakah akan menjadi bobot penilaian akhir semester. Kalau ada, Bapak Ibu bisa masukkan angkanya berapa persen. Kalau misalnya materi hari itu nanti tidak akan dimasukkan di pertemuan, di soal atau pertemuan akhir bobot penilaian, maka 0. Kalau ada, silakan disesuaikan dengan komposisinya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik simpan. Karena tadi saya tidak masukkan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kurang, dia akan minta mohon mengisi isian yang bergaris merah. Jadi kalau sudah lengkap, dia akan simpan secara otomatis. Karena saya tidak mengetikkan apapun, saya kembali ke daftar. Nah, kembali ke daftar, nanti dia akan muncul pertemuan 1, Bapak Ibu tambah lagi pertemuan 2 dan seterusnya. Nah, sebagai informasi, kita harus membuat 16 kali pertemuan dan total dari bobot persentase penilaian ini harus 100%. Jadi di pertemuan mana yang nanti ada bobot penilaian, nanti kalau ada mata kuliah berkenaan dengan team based project atau case method seperti itu, Bapak Ibu bisa memasukkan di mana nanti yang akan kita masukkan nilai, di mana penilaian kita lakukan. Silakan dimasukkan di sana. Kemudian jika sudah selesai, kita ke rencana evaluasi. Nah, Bapak Ibu, rencana evaluasi ini adalah bagaimana nanti kita persentase komposisi penilaian dari evaluasi mata kuliah yang akan kita lakukan. Jadi, tampilan di sini sudah disesuaikan dengan nanti IQ 7 yang akan ditarik oleh Dikti begitu ya. Nanti bagaimana, komponen apa saja, silakan dilihat nanti terdiri dari apa saja. Jadi basis evaluasi Swayam terdiri dari 3, aktivitas partisipatif, hasil proyek, kognitif atau pengetahuan. Nah, komponen evaluasinya sesuai dengan permintaan IQ 7 bahwa kumulatif dari aktivitas partisipatif dan hasil proyek itu minimal harus 50%. Nah, ini kami masukkan di 70%. Ya, berarti lebih dari minimal. Artinya ini sudah sesuai dengan ketentuan, karena ketentuan minimal 50%. Angka ini kita dapat dari mana? Tadi rencana pembelajaran sudah kita masukkan. Oh, aktivitas team based project itu 10, 20, tambah 20 berarti 50. UAS-nya 15, UTS-nya 15. Maka pada saat rencana evaluasi kita masukkan
50 aktivitas partisipasif, hasil proyeknya 20, UTS-nya 15, ujian akhir 15. Angka ini dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengaturnya. Tapi yang jelas pada saat aktivitas partisipatif dan hasil proyek itu harus minimal 50% dan total keseluruhan adalah 100%. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di sebelah pojok kanan atas itu ada edit. Bapak Ibu bisa mengisi. Misalnya ini 50, kalau misalnya kita mengisinya kurang, 40 begini ya, terus kita simpan. Total semua bobot harus tepat 100%. Ya, karena kita tidak 100%, dia tidak mau, maka nanti Bapak Ibu silakan ubah seperti ini biar komposisinya bisa 100% ya. Maka kita edit lagi, ini menjadi 50%. Simpan. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai, maka administrasi mata kuliah kita sudah selesai. Kita lanjut ke pengisian penilaian akhir. Biasanya kita lihat di menu, kemudian kita pilih kelas kuliah. Kalau tadi di mata kuliah, kalau sekarang di kelas kuliah. Di kelas kuliah, kita pilih mata kuliah apa yang akan kita beri penilaian. Tadi caption design ya. Kita pilih mata kuliahnya, mengeklik icon mata ini, kalau diklik detail. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada nilai perkuliahan. Nah, setelah tampil jendelanya, Bapak Ibu dapat mengedit komposisi penilaian dengan mengklik tombol yang di sini. Untuk mengembalikan komposisi nilai sesuai yang diatur di prodi, silakan klik di sini. Maka klik. Kita klik, maka akan tampil komposisi penilaian dan komponen evaluasi. Mungkin tampilan ini baru Bapak Ibu, karena yang atas ini komposisi nilai ini defaultnya adalah dari panduan Universitas Bangka Belitung tentang komposisi penilaian ya. Tapi ini bisa diubah oleh dosen, karena sekarang juga kita sudah ada aturan bahwa yang tadi untuk kelas partisipatif dan hasil proyek itu minimal 50%. Maka ini boleh kita sesuaikan. Nah, bagaimana cara menyesuaikan? Tadi kan kita sudah membuat rencana penilaian bahwa aktivitas partisipatif 50%, kemudian hasil proyek 20%, UTS 15%, UAS 15%. Nah, rencana penilaian kita dengan ini tidak sama kan? Oleh karena itu harus kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, di komposisi nilai yang atas, itu ada aksi, kolom aksi. Ada kalau klik detail, sebelahnya hapus. Maka kita mulai dari kita tidak punya komponen tugas individu tadi ya. Kalau di ini ya yang dicontohkan, Bapak Ibu boleh kalau ada tugas. Kalau tidak ada, maka boleh dihilangkan. Misalnya diganti ya menjadi 0% misalnya itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia tidak mau 0 ya. Maka kita hapus saja. Maaf, kita hapus saja. Yakin Anda menghapus? Ya. Nah, akan berkurang ya. Tadi kan 100. Jadi karena 20%-nya berkurang tugas, maka dia akan kurang jadi 80%. Kemudian mental, moral dan intelektual juga bukan komponen penilaian kita hapus. Yakin. Nah, UTS tadi kan hanya 15%. Kita edit menjadi 15. Kalau sudah, simpan. Kemudian UAS, kita buat 15 juga, simpan. Nah, komponen lainnya kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Tadi ada aktivitas partisipasif. Kita cari aktivitas partisipasif. Banyak ini penilaiannya ya, silakan Bapak Ibu cari. Nah, ini dia. Klik aktivitas partisipasif itu kita 50%. Klik 50 di sini, kemudian kita klik tambah. Oke, dia sudah muncul ya Bapak Ibu ya, aktivitas partisipatif 50%. Ini belum 100. Tadi kan kita ada hasil proyek 50%. Kita klik di sini. Hasil proyek. Nah, kita klik H, nanti muncul hasil proyek. Kita masukkan 20%, tambah. Oke, berarti sudah masuk. Komposisi nilai kita adalah UTS 15%, aktivitas partisipatif 50%, hasil proyek 20%, UAS 15%, dan komponen evaluasi juga ini yang akan ditarik oleh Dikti ya. Ini menyesuaikan dengan yang atas, berarti sudah sesuai. Hasil partisipatifnya 50, proyeknya 20, kuis dan tugasnya tidak ada,
UTS-nya 15, UAS 15. Sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, komponen nilai ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan dari program studi atau dosen mata kuliah. Dipersilakan untuk mengubah ini. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke nilai perkuliahan. Jadi nanti ininya sudah berubah Bapak Ibu. UTS 15, aktivitas partisipatif sudah berubah, hasil proyek sudah berubah, UAS sudah berubah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memasukkan nilai, ada banyak cara yang akan kita lakukan, misalnya dengan edit di sini, maka Bapak Ibu bisa menginput satu persatu nilainya, atau Bapak Ibu bisa klik aksi, kita upload Excel ya, kita klik dulu upload Excel. Nah, jika belum sesuai, Bapak Ibu bisa download dulu template. Misalnya download template, nanti kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu misalnya pengen merubah nilai itu di Excel dulu. Ya, di Excel dulu ubah misalnya UTS-nya 80, 85, UAS 90. Nah, kita simpan ini. Kemudian nanti pada saat kita ingin memasukkan nilai tadi, kita choose file. Kemudian kita pilih download tadi. Open. Upload. Nah, maka nilai tadi akan muncul secara otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dengan dua cara, bisa ngeklik mengetikkan satu persatu di sini, bisa dengan kita upload Excel, kemudian kita pilih download tadi, terus kita isi di Excel, setelah kita simpan, baru kita upload lagi di si akad. Baik, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti pencapaian kinerja IQ7 kita yang diminta oleh universitas minimal 40% ya totalnya, sementara kita kondisi sekarang itu masih berada di 9%, maka masih jauh targetnya. Oleh karena itu kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk penilaian akhir mata kuliah ini, untuk memasukkan komponen kelas partisipatif dan hasil proyek, supaya nanti capaian IQ7 kita minimal di 40% dapat tercapai. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.